Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan warung pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Jadi tema kali ini adalah sepenting itukah pindah ibu kota. Gua sebagai orang asli Jakarta, dulu tuh sedih ibu kota mau dipindahin. Tapi sekarang gua kayaknya setuju. Ibu kota harus pindah karena Jakarta ini udah rame banget, udah penuh banget. Semua orang udah ada di Jakarta tuh. Sekarang aja di 2023 itu total penduduk di Jakarta 10 jutaan. Yang gue gak suka dari kondisi ibu kota sekarang itu macet banget. Kalau kalian jam 4 sore ke Gatot Subroto, itu lihat di Google Maps, udah bukan merah lagi, hitam warnanya tuh. Kalau merah kan artinya macet, kalau hitam jangan lewat situ. Karena emang ada blokade kali. Karena gue ngerasa bukan macet, macet kan ada jalannya. Lu lewat Gatot Subroto jam 4, parkir orang di situ. Parkir 2 jam, gue pernah dari ngelewatin Gatot Subroto 2 jam naik mobil, buset macet banget. Sampai ada orang nyerah turun, bang bayarin mobil saya bang, capek, capek. Udah sampai segitunya. Kita masak mie instan di situ juga keburu Gatot Subroto tuh, saking macetnya. Bahkan gue sampai berpikir, lu tahu film Mission Impossible gak? Itu keren karena syutingnya di luar negeri. Tom Cruise dikejar-kejar naik motor, naik mobil. Karena jalanannya luas, lowong, gak ada apa-apa. Coba Tom Cruise syuting di Gatot Subroto tuh, di Jakarta. Hah? Ya kan, lu mau lewat mana? Lewat kiri ada ojol ngantri. Lewat kanan jalur busway. Ke tengah ada orang lagi masak mie di jalan. Jebol dikit kena ganjil genap Tom Cruise. Ganjil genap. Ganjil genap tuh. Ganjil genap diterobos tilang elektronik kan. Kacau Tom Cruise. Itu kalau lagi diudak-udak sama penjahat ketangkep di Kuningan dia di Balai Sarbini. Ampun bang, ampun bang. Ampun, ampun katanya. Kacau, udah padat. Jakarta udah padat banget. Pada pindahlah ke IKN gue sebagai warga Jakarta. Apalagi kita naik kereta, transportasi. Naik kereta jam pulang kantor, cobain dah. Itu dalam tuh udah kayak pengungsi Rohingya gitu kan. Iya. Gue yang niatnya mau naik transportasi dari tempat ke tempat lain, malah pesikaltat sama bapak-bapak gue. Malah nempel kita sama bapak-bapak di situ. Bahkan gue pernah naik kereta di Sudirman tuh, apalagi tuh. Kereta jalan, udah mendekat, mesinnya sih bilang, udah penuh, gak muat, udah penuh, jalan. Itu pertama gue setuju, udah IKN ada pindah aja lah ibu kota ke IKN. Sama gue ini terlalu Jakarta sentris. Apa-apa kan merantau pengennya ke ibu kota. Bahkan FTV itu pride-nya gede banget kalau ke ibu kota. FTV kan orang-orang di luar Jakarta tuh ke Monas biasa syutingnya tuh. Jakarta aku datang, biasa kan gitu kan. Judul-judulnya juga cintaku ketabrak Starling di Monas itu kan. Adegannya lagi ke Monas, ketabrak Starling, tumpah, ada lagu Empat Mata Bicara Padamu. Ini kan di Jakarta gitu, cintaku keserempet jalur busway gitu. Pindahin aja ke IKN, udah. Judulnya kan Kalimantan tuh, judulnya kalau ada FTV juga jadi beda. Cintaku kegigit pekankan IKN gitu kan. Ini kalau pindah mah, adegannya gitu kan, IKN aku datang, gigit pekankan, ada. Iya, kita belakangnya. Sama ini yang paling penting menurut gua sebagai warga Jakarta pengen ibu kota pindah. Ada teori yang mengatakan bilang kalau nanti kalau penduduk dan infrastruktur terlalu banyak dan padat, itu tanah makin turun. Laut permukaannya jadi lebih tinggi. Di Belanda kan udah kayak gitu, jadi banjir, jadi lautnya lebih tinggi daripada dataran. Yang gue takut kayak gitu, lama-kelamaan 5 tahun, 10 tahun, ini kita makin mendem. Jadi nanti 10 tahun lagi kalau gue masih dapat program ini stand up di sini, gue stand up dalam keadaan berenang. Ya kan? Lu yang nonton sambil naik perahu, yang kayaan dikit naik kapal selam. Gue stand up yang nonton SpongeBob. Jadi begitu bagian lucu yang ketawa Tuan Krab. Gitu. Udah pindah aja lah ibu kota. Sekian dari saya, Afif Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sama siapa? Sama itu. Gara-gara Kalimantan nih. Ibu kota pindah ke Kalimantan, gua yang repot. Suruh SBR, suruh kemasin barang.
Di pagi nggak ada udah-udahnya. Baru persakit. Pak Koyo, Iya, Bu. Pak Koyo mau kemana? Ini, Bu. Tadi tetangga. Dari semalam nih saya disuruh-suruh kemasin barang. Katanya mau pindah ke Kalimantan. Pak Koyo mau ninggalin saya. Kagak, tangga saya. Saya disuruh-suruh doang. Ini Pak Koyonya emang nggak pindah kan? Enggak, saya nggak pindah. Ih ngapain sih mau pindah ke IKN? Iya. Pak Koyo bilangin sama tetangganya, IKN itu masih berupa semen dan pasir. Iya, iya, Masih Bu. lama jadinya ngapain sih berangkat sekarang? Tahu, Bu. Orang saya mau disuruh juga nggak tahu Ntar dulu, gimana. Pak Koyo tahu nggak IKN apa? Nggak tahu. IKN itu rencananya ibu kota Indonesia itu mau dipindahin ke sana Oh, gitu ya, Bu. Oh, iya. Saya baru tahu tuh, Bu. Masanya dengar-dengar kabar sih emang begitu. Waduh, kenapa memang begitu? Iya. Ya udah, biar nih nggak cuman kita aja yang tahu. Katanya Ya. Akbar juga mau ngajakin. Aduh, Teh. Akbar. Ini Ya spesial ampun. Teh. Ini sama Pak Menteri. Tepuk Pak tangan dong Menteri, buat Pak Pak Menteri. Drinov. Aduh, apa kabar? Pak. Aduh, kenapa lu salaman lagi kan tadi bareng sama Bapak? Iya, maksudnya saya tadi belum sempat salaman. Pak Drinov mau minum apa? Nih, Air putih, teh atau kopi? Lengkap ya? oh lengkap di Lengkap. sini ada Kopi semuanya. boleh, bandrek ada nggak bandrek? Oh, nggak ada Bandrek, kalau ya. bandrek kebetulan. Bapak jangan nyari yang nggak ada dong, Pak. Ya, Kalau kopi gitu, katanya. yang ada aja ya? Iya. Siap-siap selamat datang Pak Menteri. Nih. Ini senang banget Pak Adrinov Caniago ini adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2015. Jadi beliau ini adalah inisiator IKN. Oh, yang punya Gitu, ide, yang punya ide. Pak, sebetulnya apa sih latar belakangnya ibu kota itu harus pindah ke Kalimantan? Itu ide besarnya itu ya untuk membangun Indonesia. Untuk pemerataan gitu. Membangun Indonesia itu artinya kan membangun Indonesia ini dari berbagai aspek. Iya. Maka membangun IKN itu memberikan manfaat untuk banyak hal. Jadi bukan hanya untuk satu pemerataan aja, enggak, ya pemerataan salah satunya aja. Nah, termasuk misalnya memudahkan nanti menata Jakarta. Kan Jakarta ini makin sulit dibenahi kalau dia terus ditekan oleh pertumbuhan penduduk. Di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Karena orang ini yang penduduknya nambah di pinggiran Jakarta ini, kerjanya ke Jakarta. Apa-apa dibuangnya ke Jakarta. Jadi sampah nambah, banjir juga makin sulit diatasi, macet. Tadi kalau kita Udah hitam wah, banget udah. katanya kalau di Jakarta. Itu sekarang. dia. Nah, untuk memudahkan menata Jakarta itu tekanannya harus dikurangi. Ya, nah, itu baru satu alasan kenapa membangun IKN atau memindahkan ibu kota. Alasan lainnya yaitu untuk pemerataan. Iya. Ya, pemerataan itu artinya supaya ada efek nih. Udah datang kopi saya. Makasih. Iya. Supaya daerah timur yang ketinggalan itu dalam banyak hal, pembangunan sosialnya, pendidikannya, segala macam kan ketinggalan ya. Nah, supaya tergerak, terstimulasi apa ya? Wah, ya inilah Istilahnya terpacu. Terpacu, ya, ya. tergoda. Jadi daerah timur itu menjadi semangat untuk membangun. Dan orang makin banyak tertarik ke sana karena di dekat situ ada ibu kota modern, Iya. kota masa depan, Iya. hijau, ramah lingkungan, layanan publiknya tertib, pakai teknologi canggih gitu. Nah, itu diharapkan memberikan daya tarik untuk orang membangun kawasan timur, begitu. Dan green energy juga kan. Nah, di sana, iya, ya? energi, ya, pengolahan sampahnya, ya konsep Betul-betul seperti itu. ibu kota masa depan Iya. gitu ya. Transportasinya ya, yang ramah lingkungan. Nah, masih ada lagi. Itu juga untuk menjaga keseimbangan, kelestarian di Pulau Jawa sendiri. Karena kan kalau Pulau Jawa ini terus penduduknya nambah ya, dan nggak kemana-mana, nambah terus. Muter aja di situ, Pak. Iya, sawah berkurang. Benar, Iya. benar. Kalau sawah berkurang, susah nanti. Betul. Pertanian Beras, juga akan beras. makin susah. untuk Impor pertanian. kita, impor. Iya, benar, Iya. benar, benar, Impor. benar. Itu adalah Giliran makna ya. impornya macet, ngamuk masyarakat. Gitu, harga naik. Iya, 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 Nah, iya.
itu. Benar. Jadi Antara jangka panjang ya. jangka panjang. Benar. Makanya baru nanti tahun 2045 baru Ya, selesai. untuk keseluruhannya direncanakan ditargetkan 2045 terjadilah terbentuklah kota itu secara Indonesia utuh. Emas. Indonesia Ya. Emas Indonesia 2045. Iya. 2045. Nah, Gitu. masih banyak yang akan kita obrolkan dan juga masih ada beberapa bintang tamu juga yang nanti akan hadir di sini, narsum yang akan hadir di sini. Tetap di Warung Pengkolan, ngobrol asik, nggak asal berisi. Warung Pengkolan ngobrol santai warung teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan, Nongkrong asik. nggak asal berisi. Nah, ini saya mau nanya nih ke Pak Adrinov. Ini berkaitan dengan konsep dari IKN sendiri. Ini apakah seperti kota mandiri yang kita tahu apa aja ada di situ, ekonomi Ekonomi, ada, pemerintahan betul. ada, Sosial ataukah juga. hanya pemerintahannya saja gitu? Intinya atau yang utamanya memang di konsep itu adalah untuk kota pemerintahan. Tetapi nggak mungkin 100% urusan pemerintahan di situ. Karena pasti ada fasilitas penunjang dan ada yang namanya kawasan pengembangan ya, kawasan penunjang ya. Jadi ya dia ciri utamanya ya kota pemerintahan. Oke. Nah, tapi bentuknya ini semacam kota modern sekaligus kota masa depan. Masa depan itu kalau sekarang ini kan nilainya adalah kota yang ramah lingkungan. Nah, ini kota kan akan berada di tengah-tengah hutan, tetapi jangan bayangkan hutan. Lebih tepat dibayangkan ada kota dalam taman raksasa. Karena kalau bayangin hutan nanti orang mikir akan jalannya lewat semak-semak, ketemu pacet gitu kan. Enggak, jalannya infrastrukturnya modern. Cuman dikelilingi oleh kehijauan ya. Nah, sekarang ini kan yang dominan tanaman itu tanaman monokultur yang hutan tanam industri ya, hutan produksi itu ya. Nah, itu yang nanti dan sudah mulai diganti menjadi tanaman asli hutan Kalimantan. Jadi ya diharapkan nanti 50 tahun, 100 tahun ke depan buat generasi yang akan datang ini ya, bukan buat generasi kita ya Pak ya. dia akan punya kembali hutan asli Kalimantan yang tadinya sudah diambil, diganti sama tanaman produksi itu. Ya. Jadi ini intinya bukan hanya kok nggak jadi sih, ini panjang. Panjang, masih banget ya. 2045 gitu. Ini, nah. Ini kata temannya mau kesini lagi. Banyak yang teman mau ke sini juga. Ini juga. Saya juga janjian sama Pak Agus. Oh di sini Pak? Iya. Oh iya bentar Itu Pak, saya temennya jemput. bukan Pak Agus? Temennya Bapak. Oh temennya Bapak. Bapak janjian di sini. Pak Agus. Janjian di sini. Aduh warung pengkolan udah Pak Agus, terkenal halo, Pak banget. Agus. Iya. Nah, tepuk tangan buat Pak Nah Agus. ada Pak Ya. Agus. Nah, Silakan Pak nah, Agus. itu. Pak Agus mau minum apa? Aduh. Air putih oke. aja. Air Aduh. putih Pak. Air Ini putih. gimana kabar Pak Agus? Aduh. Putihnya putih muda kita ya. janjian. Aduh sebentar nih. Ini adalah Pak Agus Pambagio. Beliau ini adalah pengamat kebijakan publik gitu. Pak Agus kita lagi ngomongin soal IKN nih. Gitu kan. Perlu nggak sih sebetulnya, penting banget nggak sih ibu kota tuh harus pindah ke IKN gitu. Nah sebagai pengamat kebijakan publik ini Pak Agus nih. Bagaimana melihat perencanaan pembangunan ini sejak awal? Oke, pertama pindah ibu kota, melihat Jakarta seperti sekarang itu memang harus pindah. Tetapi kan kita pindah rumah aja mikirnya lama untuk cari tanahnya bener nggak, ada airnya nggak segala. Nah ini, jadi saya setuju dari awal saya setuju, hanya jangan terburu-buru. Karena apa yang diminta Pak Presiden kan cepat-cepat tuh, semuanya cepat. Nah setelah itu biasanya karena kecepatan itu jadi operation maintenance-nya jadi mahal. Iya. Nah saya tidak ingin ini gagal, jadi harus pelan-pelan. Ya kan, dan memang tidak bisa mengandalkan investasi asing, nggak bisa. Ini harus uang negara sendiri, makanya perlahan. Karena di negara lain pun memindah ibu kota itu tidak
satset gitu ya. Iya. Jadi harus ada perencanaannya Tahapnya yang baik karena pindah orang. Nah, tadi sempat didiskusikan kan, mengurangi. Jakarta nggak akan berkurang. Tetap Terus, ya, Tetap tetap kan ya. yang sana kan pemerintahan, ASN. Iya. Iya. Ya ada yang swasta sedikit lah Perbankan nanti. juga ada Pak, pasti Pak. Ada, Iya, oke. anti hotel ada lah, tapi tidak banyak. Jadi kepadatan Jakarta masih sama, Iya. kecuali disebar. Apakah ini sekarang mau jadi satu undang-undangnya mau disahkan setelah pemilu? Kan sampai Bopunjur, Puncak, Bogor, dan Cianjur sana. Itu Jakarta aglomerasi. Nah, luas sekali kan. Jawaban yang sangat bijak dari pengamat kebijakan. Ini jawabannya harus bijak memang ya. Betul. Nah, tapi ada juga mungkin yang mempertanyakan Pak gitu. Ini sebetulnya IKN itu tepat nggak sih gitu menjadi salah satu prioritas pembangunan di tengah mungkin masih banyak sektor yang lain Iya. yang kayaknya juga perlu perhatian kayak pendidikan, kesehatan gitu. Apa harus sekarang? Iya, apa harus sekarang gitu? Ya kan ini tergantung pemimpin negara kan. Pak Jokowi maunya sekarang. Oke. Ya kan, maka upacara 17 Agustus nanti di Di sana. sana. Next tanggal betul. ya Kan? tahun depan ya. Nah, Tahun ini. Ya, kebutuhan masih banyak. Makanya dana APBN juga tidak cukup, minta mengundang investor. Tapi nggak ada investor yang mau. Oke. Karena kan misalnya saya bangun hotel. Berapa orang mau datang ke sini? Kan saya harus menghitung berapa itu kembali. Terus apalagi restoran sama. Kan juga yang perlu saya tekankan juga bahwa kita punya studi antropologi. Jadi masyarakat sekitar itu kan sudah nyampur. Ada transmigran dari Jawa, ada Bugis, ada Dayak, tambah kita. Nah kita harus tahu nih, pasti ada konflik sosialnya yang harus diantisipasi dari sekarang. Karena kalau tidak nanti jadi mahal sekali. Gitu. Dan binatangnya juga, itu kan banyak. Ada buaya, bukan buaya darat ya, ada buaya, ada monyet, ada beruang madu. Nah dengan dirubahnya tata guna lahan itu juga harus dipikirkan. Nanti kalau makanannya habis dia datang ke kantor gubernur, ke istana presiden nanti. Iya, betul banget. Harus ekosistemnya dibangun juga. Ya. Ekosistemnya. Oke, Jadi mungkin soal- Pak Adrinov soal- bisa menambahin. Soal prioritas itu ya, saya setuju dan di dalam perencanaan dan implementasinya tentu juga ada prioritas. Maka prioritas itu kalau menurut saya ya membangun kawasan inti boleh jadi prioritas. Oke. Tapi kawasan penunjang, kawasan pengembangan nggak harus dipaksakan, panggil ke sana kemari investor masuk nggak harus. Iya. Karena yang akan menentukan, mengendalikan arahnya adalah kawasan inti ini. Yang yaitu adalah kawasan yang jadi pusat pemerintahan itu. Dan kawasan pusat pemerintahan memang harus pakai APBN, nggak bisa pakai, kalau dipakai uang investor, dia mau investor lain lagi nanti. Iya. Oh kami harus ini, kalau nggak kembali duitnya. Jadi ikut kata Ya, investor bukan, jadinya Pak ya. bukan pelayanan publik yang diutamakan. Maka untuk kalau bicara prioritas, yang relevannya adalah prioritaskan kawasan inti itu. Jadi duluan Mau yang dicanangkan dipindahkan. secara formal resmi pindah tahun 2024 ya nggak apa-apa, itu kan formalitas ininya, seremoninya aja. Tapi yang dimaksud kan kapan nih efektif ibu kota ini betul-betul kayak ibu kota yang di mana pusat Udah pemerintahan berjalan jalan. semuanya. Ya, itu tergantung berapa kemampuan kita. Tapi menurut saya dari segi kemampuan anggaran itu kita mampu membiayai sendiri untuk kawasan inti. Kawasan inti itu kalau di total paling habis 200 triliun sampai selesai. 200 triliun kalau dianggarkan per tahun 30 triliun, ya 6 tahun selesai. 30 triliun dari APBN 3.300 triliun nggak sampai 1% dari total APBN. Jadi sebetulnya secara apa nggak masalah kalau kita ya yang kita maksud prioritas adalah ya itu. Nah nanti kawasan pengembangan ya tinggal ngatur investornya, swastanya. Gitu. Oh, jadi kalau Oke, inti mah dari APBN, tapi kalau untuk penunjang itu Iya, Bapak yang akan iya. dihitung. Nah, Makanya kawan bangun penunjang. ibu kota, nggak istilahnya modalnya juga lumayan juga ya untuk bangun ibu kota. Saya 1T aja belum pernah lihat loh. Masa? 1T nggak ada? Duit ya, Iya. duit 1T. Iya, betul. Hilang 1T aja duit nggak jadi duit. Iya. Dwi. Iya betul. Kalau satu tas sering lihat kan? Nggak juga Pak. Dompet aja kalau saya mah kecil. Tapi 1000-an isinya. Iya. Namanya bangun ibu kota memang butuh biaya. Betul. Kalau mau nggak butuh biaya cukup buka mata itu bangun pagi namanya ya. Bangun ibu Iya, kota. nggak perlu bangun ibu Nah, kota. Ini apakah sebelumnya publik itu aktif diajak untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan Iya. ini gitu. Jadi nggak butuh waktu lama buat Iya. RUU yang Iya. jadi landasannya disahkan oleh DPR dan juga saya perlu pemerintah. saya
wajib nih menjelaskan ini soal masalah partisipasi sering dipelintir, dibesar-besarkan ya. Partisipasi itu ada tahapan ketika kebijakan dirancang, dibuat, ada lagi ketika kebijakan mau diimplementasikan ya. Nah, untuk kebijakan yang canggih, kompleks itu, yang berpartisipasi itu adalah pakar-pakar, mereka yang paham, mewakili dan mengetahui gimana kira-kira keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, itu dilakukan ketika menyusun perencanaannya di Bappenas, ketika menyiapkan draft undang-undang itu. Nah, selanjutnya ketika undang-undang mau dimatangkan di DPR, nah DPR lagi yang mengundang masyarakat, bagi sosialisasi, dan itu sudah dilakukan. Nah, ketika ini udah mau diimplementasikan lagi, mau dieksekusi, pelaksana ini juga mengundang lagi masyarakat, misalnya angkatan kerja di situ. Nah, itu juga dilakukan kemarin ini ya. Jadi ada pelatihan malah berapa gelombang itu, yang angkatan kerja termasuk ibu-ibu yang tinggal di sekitar di dalam kawasan IKN ini ya, dari yang masuk PPU Penajam Pasir Utara maupun Kota Kartanegara itu diundang untuk ikut pelatihan. Itu dilakukan berapa gelombang. Itu cara membuat kebijakan yang partisipatif itu seperti itu. Ini bukti kalau pembangunan IKN itu memang sesuai dengan undang-undang. Jadi terbukti tadi banyak yang diundang-undang. Iya betul, ibu-ibu ya kan semua dapat pelatihan gitu. Itu namanya taat undang-undang. Iya, Semuanya diundang-undang untuk berdiskusi ya. Nah tapi seperti disampaikan oleh Pak Adrinov dan juga Pak Agus bahwa si IKN ini mungkin akan jadi semuanya di tahun 2045 di mana mungkin kita sudah terlalu tua untuk menikmatinya. Makanya pengen tahu nih kalau misalnya ini kan mahasiswa nih. Bintang tamu yang satu lagi, nah ini mewakili anak muda yang mungkin nanti dia yang akan menikmati IKN ini ya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Masih di Warung Pengkolan TVRI, Nongkrong asik, gak asal berisik. Nah, tadi kan udah disebutin bakal kedatangan anak muda lah. Pokoknya kalau sama anak-anak UHAMK tuh usianya tuh 11-12 lah gitu. Nggak terlalu jauh-jauh amat kayak sama kita-kita gitu ya. Ya paling nggak 11, 12 sama 13 lah Iya, ya. benar-benar. Ada sih katanya udah di sana. Dino ya? Iya, benar-benar. Dino. Nah, oke. Dino Radiansyah. Iya, Dino mah langganan di sini, Pak. Masuk IKN kita nih. Belum. Ini kita Jadi, akan ngobrol bagaimana sudut pandang anak muda nih Betul. terhadap yang namanya IKN. Anak muda ya, mohon maaf ini khusus anak muda. Dino, kan Ya, Teh. diperkirakan katanya ya mungkin sekitar 2045 IKN ini akan berdiri gitu. Nah, kalau untuk kamu sendiri ngelihat akan adanya IKN ini kayak gimana sih mewakili Gen Z gitu? Ya pasti kita seneng karena kan kita tahu ide pindah ibu kota kan nggak tiba-tiba hari ini gitu ya, dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto ini kan udah ngidein. Cuman mungkin ya takdirnya memang di zaman Pak Jokowi nih. ya. Jadi kita ucapin makasih juga. Kalau sebagai Gen Z karena kita juga muter ke daerah-daerah gitu ya. Teman-teman sangat excited gitu karena ya sekarang jujur aja Jawa nih bebannya berat banget gitu ya. Luasnya nggak nyampai 15% gitu dari Indonesia. Nggak nyampe 7%. Nggak nyampe 7% malah ya Pak? Dari total daratan Indonesia nggak Tapi populasinya hampir 50% lebih ya Pak? 58. 58. Artinya kan timbang sekali. Sedangkan kalau Kalimantan hampir 30% mungkin Pak secara luas. Luas 33% Nah ini dari total valid berarti Indonesia. dia. Lah dia inisiatornya masih tahu. Jadi memang Penduduk 6% dari total penduduk ya, Indonesia. artinya kan itu ketimpangannya terjadi. Dan kita ngerasa sebagai Gen Z anak muda, memang faktanya seperti itu. Jadi kalau nanya sangat excited, malah kita berterima kasih gitu karena yang akan ngerasain adalah generasi saya, generasi Z khususnya nanti. Mungkin di 2045 ya kita yang akan menikmati dari kakak-kakak semua nih ide-idenya gitu. Sombong amat gitu ya. Istilahnya kalau sekarang ya dia nongkrongnya sama anak Jaksel. Ntar tahun 2045 anak penajam nih. Lagi di mana? Aku anak Kalsel. Anak tim gitu ya. Akan ada perubahan ya. Oke. Nah, kalau sejauh ini kan excited iya, tapi Sangat excited. apa yang sudah
sudah kontribusi apa nih dari Gen Z untuk dibangunnya IKN ini? Ya, jadi aku sama teman-teman Centennials pernah datang ke daerah Kaltim di Samarinda dan Balikpapan. Jadi kan kalau kita ngeliat di media sosial kan, wah ini pro kontra wajar. Kita langsung datang, ternyata teman-teman anak muda di sana excited karena apa? Infrastrukturnya terbangun gitu kan. Bahkan kayak ya tadi menebang pohon, ternyata itu kan tadi disampaikan juga itu pohon produksi Pak ya. Akhirnya mau diganti ke pohon hutan, bahkan dari 100% yang ingin dikelola itu hanya 20-25%, selebihnya itu adalah hutan tadi gitu kan. Jadi kalau ditanya teman-teman Gen Z khususnya di Kalimantan Timur gitu ya, sangat ngerasa excited karena secara nggak langsung ini nggak cuma sekedar project kan, tapi memang akan membuat sebuah peradaban. Jadi tidak hanya Jawa, karena Indonesia nggak cuma Jawa, tapi kan tadi harus menyeluruh, dan salah satunya Kaltim ini adalah salah satu corak dan simbol lah bahwa peradaban Indonesia tuh merata nggak jadi Jawa saja. Langsung kita ke IKN sekarang nih. Belum. Nah, jadi pertanyaan kalau misalnya udah ada IKN, terus Jakarta jadi apa? Gitu. Jakarta jadi pusat ekonomi ya? Jadi Pusat bisnis. Pusat bisnis tetap di Jakarta. Iya, jadi dia jadi kota bisnis. Kayak Amerika berarti yang, Pak ya? Yang kualitasnya harusnya lebih baik. Ya. Karena dia fokus kota bisnis. Lalu tadi ya soal tekanan penduduk itu memang kalau nggak berasa, tapi lama-kelamaan itu kan kelihatan. Karena pergerakan migrasi penduduk kalau kita perhatikan, itu dari dulu 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu ke Jawa dan Jabodetabek. Iya. Itu kelihatan, lihat pertumbuhan penduduk di Sumatera, di kawasan timur itu rendah, bahkan juga dari Jawa Timur rendah karena larinya ke Jabodetabek. Nah nanti diharapkan penduduk yang dari daerah lain di Indonesia ya perginya ke kota-kota di Kalimantan. Dan yang penyangganya kita itu. harapkan efek dari IKN itu tidak hanya IKN itu yang tumbuh. Kita harapkan pernah ke Tenggarong. Samarinda dan Balikpapan, Pak. Pergi ke Tenggarong itu kita bisa mimpi di situ. Dia akan lebih indah dari Chao Phraya di Bangkok, dari Shanghai, sungai di tengahnya ada pulau. Bayangkan kalau itu nanti sungainya bukan lagi coklat kayak tanah lumpur, tapi udah airnya biru, wah itu lewat luar Eropa. Ini yang nanti bikin usaha pariwisata. Ekosistemnya Bang kapal cruise di situ kan, bawa wisatawan asing kan. Orang masih pro kontra itu karena memang belum jadi sih. Kalau udah jadi mah kenapa nggak dari dulu gitu mungkin ya. Kan itu tadi dibilang sama Akbar tadi masih banyak orang yang mungkin kontra juga dengan adanya IKN ini. Nah, apa nih usaha pemerintah untuk meyakinkan nih orang-orang itu bahwa IKN tuh perlu loh, ini adalah untuk mensejahterakan, emang untuk kita harus rakyat gitu. menjelaskan potensi Kalimantan dan kawasan timur itu sendiri. Tapi di Kalimantan itu ada Kapuas, Martapura, Barito, Mahakam. Ya. Itu kalau nanti cara hidup kita udah berubah, nggak lagi bergantung kepada sumber daya alam yang bikin rusak lingkungan dan bikin keruh sungai. Wah, indahnya Indonesia adanya di Kalimantan, Indonesia yang indah itu. Oke, kalau menurut Pak Taman Mini Indonesia Indah itu di Kalimantan ya, jadinya. Juga. Kalau menurut Pak Agus Pambudi nih berkaitan Agus dengan Pambagio. Ini nama teman saya jangan diubah ya. Ini Pak Agus Pambagio. Nama teman saya jangan diubah. Berkaitan dengan yang namanya tadi kendala-kendala yang masih terjadi. Nah, sampai sekarang ini sudah sampai di tahap mana? Kalau di dalam hitungan persen, berapa persen sih Pak sekarang ini Pak kira-kira Pak? Gini, yang penting buat saya adalah ini bercampurnya banyak manusia dengan suku dan budaya yang beda masuk ke IKN. Itu yang harus dipersiapkan. Ya kan, masing-masing bawa budaya sendiri. Iya, betul. Ada Bugis di sana, ada Dayak, ada beberapa, ada yang dari Jawa, transmigran itu nanti kita masuk ke sana. Itu harus disiapkan betul. Karena kalau pembangunan teknis itu mudah, sangat mudah. Justru manusianya membangun ini. manusianya yang susah. Iya, orang di sana sudah jualan, datang orang Jawa jualan. Nah, itu jadi urusan nih. Belum nanti anaknya yang muda-muda gini naksir sama sana. Nah, urusannya kan Pindah nih di sana. Itu diperhitungkan Pak ya? Loh, harus. Jadi ada local wisdom yang harus diangkat. Iya, betul. Karena kan kawan-kawan di sana itu punya budaya Kuat sendiri juga, untuk memikat orang. Itu ada juga. Nah, jadi supaya tidak terjadi konflik, itu yang kita pikirkan lama. Kalau mau bikin hotel, bikin istana, gampang asal itu. duitnya ada jalan. Iya, tapi ini justru ini hubungan juga itu. salah satu yang jadi pertimbangan dalam perencanaan. Ya. Dengan kita membangun kota baru di atas tanah yang relatif kosong, ya bukan kosong tapi relatif kosong, penduduknya relatif dikit, itu memberi peluang kita untuk membangun masyarakat yang plural, masyarakat Indonesia yang majemuk di situ.
Jadi nggak ada lagi, oh area ini, oh masyarakat dari daerah ini, Ya. oh ini masyarakat Itu bahaya itu. Itu enggak, itu yang di. Nah ini membuka peluang untuk memang betul-betul terjadi pembauran budaya, ya, membangun budaya Indonesianya di situ. Gitu. Oke. Ya. Jadi memang yang harus diantisipasi itu di antara isu-isu yang lain adalah isu-isu sosialnya ya. Ya, Ya. Itu rentan malah banget. tapi betul poin dari Pak Agus Pambagio itu betul. Pembangunan sosial itu penting dijaga terus. Jangan tenggelam asik dengan pembangunan fisik, Iya. prasarana sarana, jangan lupa melakukan pembangunan sosial. Termasuk pembangunan dengan binatang, karena di situ banyak daerah. Ya, kalau kita menata ruang yang tidak baik, binatang itu kehilangan makanannya, dia akan datang ke penduduk. Dan itu nanti jadi musuh. Nah itu yang harus diurus dari sekarang. Sekali lagi kalau bangun itu mudah. Sekarang banyak teknologi, banyak apa yang bisa. Sekarang kan pokoknya eukaliptus. Udah pernah ke sana siang hari? Udah berdiri pernah di itu. titik nol. Berasa panas nggak dari bawah? Banget. Nah, itu. Karena pohon eukaliptus itu lurus, tidak ada cabang-cabangnya. Oh, kirain saya eukaliptusnya emang panas kan, Nggak. itu bagus tuh. Iya, Kayak itu kan bukit. menyerap air banyak sekali, makanya itu harus diganti dengan yang endemik Kalimantan. Itu Asli ya, sudah tanaman diakan asli ya? pembibitannya di Samboja itu sedang dibuat. Nah itu yang akan dimasukkan. Iya, sebetulnya antisipasinya sudah banyak dilakukan dan mudah-mudahan ya pasti ke depannya pasti banyak kendala-kendala juga Karena ya. memang kan itu di Kalimantan itu dari titik nol, jadi membangun benar-benar dari nol. nol. Titik nol. Karena kalau di Mesir membangun dari Nil ya. Dari Nil, Sungai Nil. Udah didengerin bener-bener. Ternyata ke situ. Serius dengerinnya dia bicara. Kan benar Pak, makanya titik nol, Betul, benar-benar betul, dari betul, nol. Bukan titik Nil. Iya benar-benar. Nah habis ini akan ada adik-adik dari UHAMKA yang ingin bertanya kepada narasumber, makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Oke, saatnya memberikan kesempatan buat adik-adik dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Wiyanda Putri Khairunisa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya Ngomongnya cepat banget. Buru-buru kayak mau nikahin nih. Ini nanya apa zikir? Gak, saya punya pertanyaan buat Pak Andrinov. Apa saja sih infrastruktur yang nantinya akan dibangun di IKN, khususnya untuk sektor pendidikan, agar teman-teman kita yang di Kalimantan sana memiliki kualitas pendidikan yang sama dengan kita yang di sini yang ada di Pulau Jawa. Itu Pak. Iya, Terima kasih. Iya, Langsung dijawab. Ya, mangga silakan. ya kalau kita lihat rencana yang dibuat oleh pemerintah, memang di situ ya akan dibangun juga perguruan tinggi yang kelasnya ya sama dengan kelas yang di Jawa, bahkan pengennya yang lebih modern ya. Karena itu yang berinvestasi ini tidak hanya yang diajak untuk berinvestasi bikin tempat pusat perbelanjaan atau tempat hiburan, tapi juga pendidikan. Tentu saja untuk membangun pendidikan ya pemerintah juga harus turun, harus memberikan insentif namanya ya, kompensasi lain-lain gitu. Nah, tadi betul sekali itu soal ketimpangan pendidikan itu salah satu pertimbangan untuk mendorong supaya wilayah timur ini nggak ketinggalan. Ini saya buka aja ya datanya ya. Di kawasan timur itu, kalau yang perguruan tinggi swasta, sejauh catatan saya sampai kemarin nggak ada yang dapat akreditasi A. Kasihan ya. Nah, kalau di Jawa, di Jakarta, buat saya masih ada. Kita ketemu program studi, bahkan universitasnya. Banyak ya, Bang, ya? Ya, yang negeri pun hanya 4 atau 5 yang ada dapat akreditasi. Nah ini kenapa? Karena bibit-bibit SMA yang unggul itu perginya ke Jawa, nerusin kuliahnya. Habis jadi sarjana nggak mau balik lagi ke sana. Jadi SDM yang sarjana pun di sana agak susah yang mendapatkan yang berkualitas. Ya ada, tapi sedikit. Nah ini
dampak dari ketimpangan pendidikan memang ketimpangan pembangunan. Karena SDM yang berkualitasnya kurang dibanding dengan yang di Jawa. Maka diharapkan kalau udah ada kota modern yang menarik, ya mereka bahkan yang dari Jawa pun mungkin nanti bisa tertarik Kuliah di sana. Kuliah Ya, ke sekolah sana. SMA dikirim anaknya ke sana gitu kan. Nah, tapi sekaligus peluang kerja juga terbuka di sana. Ya kalau sekarang memang apalagi kemarin kita kalau ngelihat kan memang prihatin kita ya, karena kontras kalau kita tahu gimana di Jawa bandingin yang di sana ya. Dulu ketika 10 tahun yang lalu kalau musim kemarau orang bergelimang debu, musim hujan bergelimang lumpur. Udah itu listriknya padam bergilir, kasihan kan? Ya, sementara batu bara dari sana, gas dari sana. Nah ini juga dalam rangka itu ya supaya daerah itu dibangun secara bermartabat, emansipasi wilayah dan daerah. Emansipasi wilayah. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Ya, perkenalkan, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Atar Maulana Ahmad dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pastikan dalam membangun IKN itu ada bagian dari hak-hak masyarakat adat ya untuk semua narasumber di sini. Pasti itu sangat penting diperhatikan bagaimana pemerintah bisa menjamin hak-hak masyarakat itu terjaga ketika IKN itu sudah jadi. Seperti itu, terima kasih. Dari Pak Agus mungkin ya, Ya. silakan. Gini, memang masyarakat di Kalimantan tuh di luar Jawa lah ya, bahkan di Jawa juga ada. Mereka itu punya tanah lahan itu turun-temurun. Jadi tidak ada dokumentasi tertulisnya. Kita bilang tanah adat dan sebagainya. Nah, ini harus dilindungi. Ya, mereka dibuatkan di mana lokasinya segala macam itu diadministrasikan oleh negara. Ya kan, supaya itu tanahnya memang tanah dia. Nanti ketika itu sudah berjalan sekian tahun, kan tadi Pak Andrino sudah sampaikan, dari pengembangan SDM itu harus diupayakan. Jangan nanti jadi ke ibu kota, masyarakat sana hanya menjadi satpam. Terlepas tidak merendahkan arti satpam ya, tetapi bukan itu. Bukan hanya sebagai janitor, bersih-bersih, bukan. Tapi dia lebih sebagai pemikir atau pelaksananya gitu. Sekarang masih banyak dari sini karena sekolah yang bagus-bagus ada di Jawa. Tentu program LPDP-nya pemerintah bisa dikhususkan juga seperti pemerintah memberikan kesempatan pada pemuda-pemuda di Papua misalnya. Itu yang harus ditangani. Ya, jadi kalau soal tanah, soal riskan karena itu daerah tambang, satu wilayah tambang atau kebun itu bisa 5 sertifikatnya. Dan itu ya juga harus dibereskan oleh pemerintah supaya jelas ini siapa yang punya. Ya, kalau enggak nanti diperjualbelikan. Saya khawatir itu sudah terjadi jual beli tanah. Yang untung itu bukan yang punya tanah, bukan yang beli tanah, tapi si maklarnya yang jualan. Ya, ini yang harus ditertibkan segera. Karena kalau tidak nanti batas sudah dibuat itu bisa kemana-mana. Dan sudah diperjualbelikan. Saya berkali-kali ditanya, lu kan kenal banyak orang di pemerintah, gue mau beli tanah sekian hektar di sana. Nah kayak gitu. Jadi bisnis artinya itu sudah banyak. Nah ini yang harus hati-hati sama badan otorita IKN untuk melakukan hal ini. Itu sih. Oke. Nah kalau Dino sendiri nih, ada kira-kira apa yang diharapkan? Maksudnya gini, ada ide Pak usul nih kalau misal di daerah IKN itu kita bikin ini nih, bikin sesuatu ini mungkin yang disampaikan? Iya, sebenarnya kan kita juga tahu ya sekarang nih kita lagi dapat banyak usia yang produktif ya Pak. Jadi ada namanya bonus demografi atau demografi dividen lah. Jadi kalau misalkan infrastrukturnya disiapin ya kan, tapi SDM yang nggak disiapin bahaya juga. Kita sih berharap sih setelah dengar dari teman-teman aspirasinya emang harus ada kreatif hub di situ gitu. Jadi tidak hanya fokus pemerintahan ya. Bener, tapi bonusnya harus disiapin gitu kan. Social mapping tadi yang pertanyaan juga bagus karena kan jangan sampai makna peradaban ini nih cuman gimmick gitu kan. Kita perlu emang ya dibuat peradaban, ada kotanya, ada ekosistemnya, ada manusianya. Jadi kita berharap ada kreatif hub tadi untuk melatih keterampilan. Jadi jangan sampai, ya mohon maaf gitu ya, terjadi ibu kota Nusantara, SDM nggak siap, nggak sekolah, nggak punya pendidikan, ujung-ujungnya apa? Jadi pungli, ada minimarket, jaga parkirnya, dan akhirnya kan jadi problem juga sosial. Jadi kita berharap ada kreatif hub tadi untuk bisa menyiapkan tadi workshop keterampilan, bahkan tadi kalau bisa fokus pada pendidikan juga Pak. Sejauh ini langkah nyata apa yang sudah dilakukan Dino sama teman-teman nih? Ya kalau kita sama teman-teman platform kan dulu pernah jadi presiden mahasiswa juga, kita sih baru social mapping ya Teh. Jadi ngobrol,
dengar aspirasinya, emang teman-teman di sana ternyata yang emang sekitaran IKN itu mendukung. Tapi memang pesan beliau cuma satu, jangan sampai pos-pos kayak pendidikan, kesehatan diganggu. Oke, IKN modal gede, tapi kita butuh dengan modal gede ini disiapin nih tadi workshop-workshopnya, datengin nih mentor-mentor bagus. Kalau perlu setiap kelurahan ini disiapin sarjana-sarjananya, udah nyampe sekolah di Jawa, di luar Jawa atau di luar negeri, balik Dipanggil lagi. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ada si hub ini Ini nih. kayaknya caleg loh dia cocok. Ya mungkin ya 5 tahun ke depan. Butuh modal dulu, Pak. Ada dua pekerjaan ya yang harus pinter banyak ngomong gini. Satu caleg, dua calo. Sama-sama dari Cak, sama-sama dari C sebenarnya, caleg sama calo. Mungkin Pak Adrinov mau menambahkan mungkin antisipasi apa yang sudah dilakukan gitu. Iya, kan ke depan ekonomi kita itu kan harus ke orientasinya kayak ekonomi kreatif, ekonomi yang berlomba dalam inovasi-inovasi ya. Kemudian berbasiskan ilmu pengetahuan, teknologi dan ide-ide ya. Maka pusat atau kreatif hub namanya istilah milenialnya itu memang perlu. Ya. Bahkan perlu disebar di beberapa titik di sana itu termasuk di luar kawasan IKN yang tadi saya sebut misalnya mungkin di Sangatta, mungkin di Tenggarong tadi, mungkin juga di Pasir sendiri yang di luar kawasan, mungkin di Tanah Grogot, ya, itu dibikin keunggulan-keunggulan masing-masing yang digerakkan oleh kreatif hub itu tadi. Iya, Memang biar perlu. masyarakat sana pun bisa merasakan kesetaraannya Benar, dengan itu orang harus lain. ada respon dari masyarakat karena namanya kreatif hub lalu ditangkap. Jadi kapan bakal kita ke IKN, Bang? Kapan kita ke IKN nih? Dari tadi maksudnya, kita ke IKN sekarang masih semen. Bahkan tukang bakso tusuk bisa di sana. Iya, Pak. nanti biar saya yang jualan di IKN ya. Habis ini kita udah mau akan masuk ke segmen terakhir di mana nanti para narasumber akan memberikan closing statementnya. Ya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman, warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan ngobrol santai bareng teman, warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Masih di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Sebelum closing statement ada satu sih yang pengen ditanyain nih Pak. Kan UU IKN itu bisa dibilang bahwa sebagai garansi bahwa IKN ini pasti akan lanjut gitu. Tapi apabila nih pemerintahannya berganti gitu, ada kemungkinan nggak sih ditinjau ulang undang-undang ini? Kemungkinan itu ada tapi kecil. Karena gini, kan ada yang namanya hukum sosial. Kalau misalnya fraksi atau partai-partai yang dulu mendukung, menyetujui undang-undang itu, tiba-tiba berubah, maka masyarakat juga akan mentertawakan. Loh, katanya dulu dukung. Nggak konsisten ya, Bang, ya? Jadi yang dilihat kan institusinya, boleh saja. Kemudian pemerintahannya orangnya lain, orangnya boleh. Tetapi yang namanya pindah ibu kota ini menurut saya sulit dihentikan nanti. Oh, soal nanti lebih disesuaikan mungkin aja. Oh, supaya agak dipelankan gitu, bisa aja. Ya. Tapi kalau itu dihentikan, karena ini aspirasi kalangan ya masyarakat. Kemudian ini tadi saya katakan ya, jawaban untuk berbagai masalah. Ya, kita ingin membuat Jawa ini juga supaya lebih terkelola lingkungan hidupnya. Iya. Untuk menjaga ketahanan pangan kan kita, karena sumber pangan kita itu di Jawa. Iya. Ya, lumbung pangan kita itu di Jawa. Tiap tahun terjadi pengurangan atau alih fungsi lahan pertanian. Kenapa? Karena penduduk dan industri berkembang. Karena industri dan penduduk nggak mau juga pindah ke Kalimantan, daya tariknya nggak ada. Iya. Sekarang dibikin daya tariknya, tapi juga harus diiringi dengan rencana pembangunan kota baru di kabupaten mana, kemudian menjadi daerah wisata,
daerah kawasan industri, itu juga harus disiapkan. Maka yang diperlukan adalah pemikiran atau perencanaan yang komprehensif itu harus jalan terus. Nggak boleh juga hanya fokus ke IKN atau kawasan ini, nggak boleh. Ini maksudnya adalah untuk menstimulasi pembangunan lain. Jadi jangan dilihat secara sempit, lalu dimasalahin. Oh, duitnya dari mana? Lah duitnya bukan untuk dibelanjakan dalam 5 tahun. Anggaran 465 triliun itu untuk sampai 25 tahun. Nah, yang untuk kawasan inti sendiri ya paling sekitar 100 sampai 200 triliun. Dan itu mampu APBN kita ditaruh 30 triliun per tahun itu mampu, nggak nyampe 1%. Ya. Jadi nggak relevan, isu soal anggaran itu nggak relevan. Soal kawasan pengembangan nanti akan tumbuh dengan bergerak dengan sendirinya kalau kawasan inti sudah jadi. Yang harus dibangun dulu oleh pemerintah. Jadi nggak usah juga kesana kemari lari ngerayu investor yang nggak mau datang juga mereka, ini barang penariknya belum jadi. Kita jadi dulu nih ya, pasti akan nanti datang dengan sendirinya. Betul. Nah itu ternyata jadi walaupun mungkin nanti ada pergantian atau apa, ini tetap akan berjalan walaupun mungkin ada sedikit penyesuaian. Kemungkinan. Ya, tapi bisa juga tetap cepat berjalan dengan cepat bisa. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita langsung aja ke closing statement dari Pak Agus dulu nih. Apakah sepenting itu ibu kota pindah dari Jakarta? Silakan Pak Agus. Ya, yang penting kan begini, pindah iya karena Jakarta sudah penuh lah. Nggak bisa lagi dikembangkan. Tadi siapa bilang bahwa itu parkir, betul itu sudah saya sampaikan kira-kira 10 tahun yang lalu. Kalau tidak diatur transportasi massal, pasti akan parkir mobil. Nah artinya pindah ke IKN itu harus, tapi sekali lagi itu harus upaya pemerintah. Tadi sudah sampaikan sama Bung Andrinov, jadi harus APBN, multi years itu nggak besar. Nanti jangan sekarang undang investor datang mau iya pak ke presiden, tapi habis itu meleng kan cuma MOU. MOU itu kayak I love you, dia nggak cinta lagi dia pergi kan. Nah sudah, dan jadi lalu diundang yang investor lokal. Dia bilang juga pusing gimana caranya, akhirnya ya bikin pagar aja. Taruh beko satu biar presiden datang lihat oh sudah mulai gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, tadi studi sosial antropologi dan sebagainya itu mesti jelas. Karena dengan data yang terukur itu, ketika nanti ada problem dalam masa pembangunan ini sampai tahun 2045, kita bisa menyelesaikan dan itu harus direview terus. Karena manusia itu hari ini ke A bisa ke B. Nah, ini yang percampuran beda tradisional, tradisi, beda agama itu menjadi penting. Ini yang menurut saya lebih penting. Kalau pembangunan gampang lah, uang bisa dicari. Yang penting tadi betul kawasan inti jadi. Jadi orang lihat, oh beneran nih serius di sini, gitu. Oke, itu dari Pak Agus. Dari Dino dulu mungkin. Seperti itu kah ibu kota berpindah? Ya setuju karena apa tadi udah jadi undang-undang juga ya Bang ya. Jadi ya ini fungsi DPR harus controllingnya, budgetingnya, dan kita nih teman-teman mahasiswa yang datang, kita juga harus punya tugas moral lah, mengawali teman-teman setuju ya. Karena ini kan pada akhirnya yang paling ngerasain dampaknya nanti di generasi kita nih, khususnya yang muda-muda. Jadi kalau kita ngelihat ya IKN bukan sekedar kayak proyekan, tapi ini adalah peradaban. Jadi IKN Nusantara adalah kita adalah IKN Nusantara. Kita dukung dan kita kawal. Pak Andrinov pasti setuju karena beliau inisiatornya, tapi mungkin ada yang perlu dikuatkan. Ya, yang perlu ya memang perlu dipahami oleh masyarakat luas ya termasuk juga kalangan-kalangan menengah ya, bahwa ini punya nilai strategis. Nilai strategis itu artinya dia akan memberikan manfaat yang banyak dan berantai. Ya, dan memudahkan kita untuk menghindar dari masalah-masalah yang kita khawatirkan. Misalnya soal Jakarta tentu harus cepat dibenahi. Soal melestarikan lahan pertanian, ya, menjaga lumbung pangan kita, ya, karena nggak mungkin kita membuka sawah di Kalimantan nggak mungkin. Cocoknya Kalimantan itu bikin kota baru, bikin kawasan industri. Nah, tapi kawasan industri orang mau masuk ke kawasan industri kalau ada daya tarik. Nah, karena itu kita pindahkan sebagian epicentrum yang Jakarta ini tadinya jadi epicentrum tunggal, kita pecah, bikin epicentrum baru. Maka yang lainnya ikut bergerak ke sana, industri, pendidikan, kemudian pariwisata. Bergerak ke sana, potensinya luar biasa besarnya. Ya, kawasan Kalimantan dan kawasan Timur itu luar biasa. Jadi ini sekali lagi ini adalah proyek strategis, tapi benar betul-betul harus dijaga perencanaannya
Dan pembangunan sosialnya jangan sampai kelupaan. Itu betul yang diingatkan oleh Pak Agus Pambagio itu. Iya. Jangan nanti terlena ngajar fisik, bangunan keren, indah segala macam. Tahu-tahu terjadi gejolak sosial. Masalah sosial muncul. Iya gitu. Terima kasih Pak Adrino. Udah. Kenapa Udah. gitu ya? Ini udah. Udah berarti giliran Pak Akbar closing statement. Jadi gini, berkaitan dengan IKN saya sih setuju. Betul. Karena itu demi kemajuan bangsa. Betul, karena negara Indonesia kan negara kepulauan ya yang sangat besar gitu dan biasa menitik beratkan pembangunan hanya di satu titik kayaknya juga tidak mungkin. Jadi memang harus disebar agar kesejahteraan juga di seluruh Indonesia bisa merata gitu. Terima kasih buat semua narsum yang hadir hari ini. Semoga pembicaraan hari ini membawa manfaat Amin. yang baik buat kita semua. Amin. Iya, makanya jangan sampai kelupaan untuk selalu nonton Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Pak Agus,